Oke, kita akan melanjutkan tentang doktrin malaikat, termasuk di dalamnya tentang dunia roh ya, setan, serta demonologi, yang dunia kegelapan itu ya. Nah, kita masuk dalam doa, kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita ditolong, dan biarlah roh Tuhan akan membawa kita dalam pengertian yang jauh lebih dalam, dan kita tahu seluk-beluk supaya kita tidak gampang jatuh dalam perangkap jebakan serta rayuan bujukan dari dunia kegelapan ya, yang sudah merasuk ke seluruh hidup kita, tetapi banyak orang yang tidak mengerti. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan kuasa roh Tuhan. Kami bersyukur biarlah dengan kuasa roh-Mu, Roh Kudus yang adalah pribadi dan juga yang menguasai seluruh hidup kami, yang rela dan berkenan tinggal dalam hati kami, dan dengan kelemahan kami, dengan ketidakkudusan kami, dan dengan keegoisan kami, kepentingan kami yang mendahului kepentingan kerajaan surga, dan juga karakter kami yang seringkali sangat mudah dan rapuh, sehingga kami seringkali juga menggelisahkan dan mendukakan hati Tuhan, khususnya hati Roh Kudus. Kami bersyukur karena kesetiaan yang dijanjikan oleh anak-Mu yang tunggal, dan juga yang sudah menjanjikan kami satu jaminan kemenangan. Maka kami percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus akan membawa setiap pengajaran firman Tuhan menjadi hidup dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan juga tingkah laku, percakapan, ataupun pikiran kami, perasaan kami, dan emosi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami, ajarlah kami dengan firman-Mu, dan khususnya firman yang hidup, anak-Mu yang tunggal, yang menjamin kami, sehingga kami mampu menghadapi kuasa kegelapan iblis dan seluruh kerajaannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doakan. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya, kita belajar hari ini tentang keberadaan malaikat ya, dan kita akan baca 1 Yohanes pasal 3. Kita buka 1 Yohanes pasal 3. Kedatangan Tuhan Yesus itu sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk menyelamatkan ya, sebagai juru selamat, artinya juru selamat bagi kita yang berdosa, tapi ada tujuan juga yang lain yang mungkin jarang dibahas. Nah, kita baca ayat ini ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 ya. Suratan Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, ini penting ya. Disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ini identitas kita ya, anak-anak Allah, milik Allah. Ya. Jadi identitas dari Tuhan ya. Jadi kita bersyukur supaya kita tahu bahwa kita, identitas kita itu ada di dalam kepemilikan Tuhan. Selanjutnya, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Kristus Dia itu. 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita tidak hanya dari jarak yang seperti ini ya, dari tahunnya dan berapa, kita nggak tahu secara keberadaannya. Nah, nanti kita akan melihat seutuhnya ya, keadaan yang sebenarnya. Pasal 3 ayat 3 ya. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, ini tentang definisi dosa di dalam suratan Yohanes dalam hidup pribadi orang-orang percaya adalah pelanggaran. Jadi kita melanggar, kita sudah tidak taat ya, pelanggaran itu tidak taat, dan kita melampaui serta merusak hukum Allah sebenarnya. Jadi kita sendiri yang rusak sebenarnya. Dan dikatakan pelanggaran hukum Allah. Ayat 5, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi di dalam Dia tidak ada dosa, dan Dia menghapus segala dosa. Nah, menghapus segala dosa ini dosa apa? Seluruh dosa kita. Dosa yang ada sebelum kita, dosa yang sekarang kita sedang kerjakan, dan dosa nanti di depan yang belum kita kerjakan pun dijamin oleh Tuhan bahwa dosa itu akan dibereskan
melalui nama Kristus dan melalui pekerjaan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Jadi semua dijamin. Nah, ini satu kebenaran yang tidak bisa diajarkan dan tidak pernah diajarkan oleh kepercayaan agama lain. Dan tidak ada ini kecuali di dalam Kristus. Jadi jelas sekali ya, dikatakan di sini menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi bukan hanya dosa yang sudah kita lakukan dihapus, enggak. Seluruh dosa kita ini, jadi kita ini menjadi manusia baru, manusia yang dilahirbarukan, itu manusia baru kita ini tidak berbuat dosa. Nah, manusia di dalam daging kita yang lemah ini, yang sering kali jatuh dalam dosa. Nah, itu disebut sebagai peperangan rohani kita. Ya, kita berdiam dalam manusia daging yang penuh dengan keinginan, penuh dengan macam-macam, ya kita nyoba ini, nyoba itu, gitu kan. Nah, kita sering kali jatuh di dalam dosa kita karena pengaruh-pengaruh yang ada sekeliling kita, dan semua itu berkaitan dengan dunia yang kegelapan itu, dan kita biasanya tidak terasa. Kita akan pelajari ini ya. Selanjutnya kita akan baca ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia, ini satu sebab ya, jadi satu motivasi dan satu motif. Karena itu setiap orang yang tetap di dalam Dia, tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita tetap dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena dosa kita dibereskan Kristus. Jadi bukan kita yang membereskan dosa kita, karena Kristus di dalam hati kita dan bersama dengan kita, dan kita sudah diberikan hidup yang baru, maka Kristus dalam hidup kita yang baru itu membuat kita tidak berbuat dosa lagi. Kalaupun ada dosa, itu akan ditebus dosa kita dan dihapuskan dosa kita dan tidak diingat lagi dosa kita. Dan itu terus menjadi jaminan dan tidak berhenti sampai kita menerima tubuh yang baru, tubuh yang tanpa dosa lagi. Ya, jadi ini dijamin, jaminan Tuhan. Jadi jelas sekali dikatakan, karena itu setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Jadi kalau saya orang Kristen, tapi saya kok berbuat dosa terus, saya terus menyangkali Tuhan Yesus gitu kan, terus oh ya percaya, terus tidak percaya lagi, ragu-ragu Dia itu Tuhan enggak gitu kan. Nah, itu artinya bahwa saya tidak ada hidup yang baru itu. Jadi kita masih di dalam manusia yang lama. Tapi kalau kita manusia baru, kita tahu, aduh saya ini salah Nah, kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, Tuhan itu sempurna, Tuhan itu adil, Tuhan itu begitu mencintai saya, dan sayalah yang manusia berdosa yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu terima kasih, tidak tahu budi, dan tidak mengerti akan jasa kebaikan Tuhan Yesus. Jadi saya akhirnya menyesal, oh ya Tuhan, saya benar-benar manusia yang berdosa. Nah, itu artinya kita orang yang sudah mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena mengerti kebenaran dan kita tahu kita berbuat dosa dan dosa kita ditanggung oleh Kristus. Dan manusia baru kita mengingatkan kita, nah, kamu harus sadar ini. Kamu berbuat dosa, ya. Ini kamu itu manusia baru di dalam Kristus, dan di dalam manusia baru dalam Kristus kamu tidak berbuat dosa lagi. Itu status kita. Itu keberadaan kita yang betul-betul manusia baru itu hanya melahirkan buah Roh Kudus. Hanya melahirkan kesucian, keadilan, dan kebenaran Tuhan, dan hanya menyenangi apa yang disenangi oleh Tuhan, dari menghendaki apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu manusia baru kita. Dan kalau manusia baru ini lemah, terus lemah, manusia lama kita itu akhirnya yang berkuasa, dan ini bahaya sekali. Ya. Nah, nanti iblis itu akan mempengaruhi hal yang seperti ini, yang berkaitan. Ya, oke, kita lanjutkan ya ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan. Jadi janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus. Jadi ini ada dua bagian ya. Anak kebenaran, anak Kristus, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Bapak surgawi, dan anak-anak bukan Kristus, tapi Kristus palsu. Anak-anak hantu, bukan Tuhan. Dan anak-anak bukan Bapak surgawi, bukan Bapak kebenaran, tapi Bapak kebohongan. Nah, itu Yohanes pasal 8 ayat 44. Besok Sabtu saya bahas ini ya, khusus tentang Yohanes 8:44. Hari Sabtu besok pagi saya bahas ini berkaitan dengan dunia roh ini. Nah, perhatikan ya, Bapak Saudara sekalian, ini kita tahu di sini ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa, tadi kan dikatakan barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Jadi kita statusnya dibenarkan,
dan melalui Kristus semua pekerjaan Kristuslah yang membenarkan kita dan dosa kita dibereskan dan kemudian dilepaskan dan ditebus oleh Dia. Nah, sedangkan yang bukan gimana? Ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah, nah ini banyak orang yang tidak tahu ayat ini. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, datang ke dunia ini dan menjadi manusia, menyatakan dirinya menjadi manusia dalam inkarnasi. Yaitu supaya ia, anak Allah itu membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi iblis dikalahkan. Jadi perbuatan-perbuatan iblis termasuk iblisnya juga dikalahkan. Jadi bukan hanya perbuatan aja, termasuk pribadinya iblis itu. Jadi supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, yang jahat itu, yang membinasakan itu, yang mematikan Adam dan Hawa karena memakan buah dan dibujuk oleh dia, dibohongi oleh iblis, maka dia bapak pembohong. Ya, diakali, diliciki, ya istilahnya gitu kalau kita ngomong bahasa sehari-hari seperti itu. Nah, 9. Nah, ini satu ketetapan ya dari Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini banyak orang bingung. Pak, ini ayatnya maksudnya apa sih? Kok orang Kristen nggak berbuat dosa? Nyata berdosa kita. Betul. Perhatikan baik-baik. Yang lahir dari Allah. Jadi manusia baru kita, manusia yang lahir baru itu betul-betul murni dan lahir. Dan kita kadang-kadang keberadaan manusia baru kita itu, kita kadang-kadang nggak aware ya. Jadi nggak ngerasain. Kita nggak was-was. Jadi kayaknya biasa saja. Padahal itu beda sekali. Ya, itu muncul pada saat kita mengalami satu kehidupan yang sangat sulit, penderitaan, dicaci maki orang, dimusuhi, kemudian kita diserang orang. Nah, manusia baru kita itu kemudian muncul di sana. Muncul apa? Mengingatkan akan firman Tuhan, kita harus hidup bagaimana, kita harus mencintai, mengasihi musuh kita, mendoakan. Nah, itu muncul di situ. Nah, kalau itu nggak muncul, kita balas dendam, kita marah dibalas marah, emosi balas emosi. Nah, itu manusia lama. Manusia baru kita itu pasti memunculkan itu. Kenapa ya orang ini kok memusuhi saya? Ah, Tuhan tolonglah orang itu supaya ngerti. Nah, itu hati kita berbeda. Jadi tidak tidak membenci orang itu, tetapi mendoakan. Walaupun kita harus tahu bahwa dosa itu dibenci Tuhan. Orang yang berdosa melawan Tuhan itu dibenci Tuhan. Dan kita juga sama. Membenci dosa orang itu membenci orang yang memusuhi Tuhan. Tetapi secara harapan dari kasih Tuhan, kita mendoakan mereka, mengasihi musuh kita. Tapi bukan berarti kita kemudian menerima dia berdosanya, nggak bisa ya. Nah, itu nggak mungkin Tuhan menerima orang berdosa tanpa dibereskan. Nah, kita memohon kasih Tuhan supaya dia bisa terima. Ya, oke, kita lanjutkan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab, nah dikatakan di sini, sperma. Ini bahasa aslinya sperma ya. Sebab benih sperma, benih ilahi, sperma ilahi, ya, sperma dari Allah, pneuma itu ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara ditekankan 2 kali, lahir dari Allah dan terakhir lahir dari Allah. Lahir dari Allah, bukan lahir secara jasmani, bukan. Spiritual, rohani, karena iman, karena kasih karunia, karena kepercayaan kita, keyakinan kita, dan akan firman Tuhan, akan kita mendengarkan firman, dan kita percaya mengamin, iya, dan hidup saya betul-betul diarahkan untuk menerima iman itu, dan kita menghidupi iman itu. Nah, itu orang yang lahir baru, orang yang dikatakan, Yesus menanggung dosamu semuanya, dan kamu tidak berbuat dosa. Karena kamu sudah dikalahkan dosamu. Jadi dosa menimpa kamu, langsung dikalahkan. Jadi kotoran dihapus, kotoran dihapus, kotoran dihapus. Jadi di dalam jiwa kita, kalau agama-agama itu kotoran, nah kita berbuat dosa, kita berbuat baik untuk menghapus dosa kita, berbuat baik untuk dosa kita. Nah, kalau orang Kristen enggak, kita sudah dijadikan baik, kita sudah dijadikan kudus, kita dijadikan hidup baru, dan dosa yang masuk dalam kita, yang menghapus bukan kita, tapi Kristus yang menghapusnya. Kristus yang menghapusnya. Jadi bukan kita menutupi dosa kita bagaimana dengan daun seperti Adam dan Hawa, terus dengan ritual kita, dengan dermawan kita, bukan. Tapi Kristus yang menjadi manusia di dalam diri kita, yang mau mengambil dosa kita. Ya, itu beda jauh, sangat beda, dan tidak ada ajaran seperti kecuali dalam iman Kristen. Ya, dikatakan
jelas setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi dan tidak dapat berbuat dosa lagi. Nah, ini puncaknya nanti kita mendapatkan tubuh yang baru, ya. Dan di situ tubuh kita yang lama, manusia kita yang lama, debu kembali pada debu, abu ya udah jadi abu lagi kan, jadi debu tanah kembali debu tanah. Nah, Saudara, semuanya kembali kepada asalnya. Jadi debu tanah itu menunjukkan keberadaan asali manusia. Jadi istilah debu itu istilah kita manusia, debu tanah. Karena kita tanah. Tanah itu artinya Adam, Adama, diambil dari tanah. Itu artinya manusia tanah. Adam itu manusia dari tanah, ya. Dan kemudian ditiupkan roh Tuhan menjadi manusia yang berakal budi, punya roh, punya jiwa. Jadi Adam itu artinya ya tanah, Adamah, ya, diambil dari tanah. Ya, oke. Ini supaya kita mengerti ya. Jadi setiap orang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa, dan dikatakan ini ayat 10 yang terakhir. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Nah, ini muncul. Muncul apa? Perbandingan dan perbedaannya apa? Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Allah. Nah, di situ, Saudara. Dan ini kata-kata ini sangat singkat, tetapi kita baru tahu kalau saya tidak mengasihi saudara saya seiman, walaupun di dalam kondisi kelemahan dan juga kita jengkel dengan orang itu, saudara, kita harus tahu bahwa itu saudara seiman kita menjadi ukuran kita ini, tanda petik, anak-anak kegelapan atau anak-anak dalam terang. Itu jadi taruhannya. Kasih Allah kepada kasih manusia sesama itu menjadi taruhan. Kalau kamu nggak bisa mengasihi sesama, kamu nggak akan bisa mengasihi Allah. Kalau saya mengasihi Allah, saya harus bisa mengasihi sesama saya. Dan dua kasih ini tidak bisa terlepas. Ya, karena di dalam Kristus yang menjadi manusia jadi daging, kasih itu akhirnya menyatu. Jadi daging itu bisa mengasihi. Kenapa? Karena Kristuslah yang memberikan kita lahir baru, dagingnya, darahnya, dan kita bisa. Jadi mendoakan musuh kita, apalagi sesama kita, ya, orang-orang di dalam Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa disiplin Tuhan ada, firman Tuhan ada, ketegasan ada, semua ada, penghakiman Tuhan ada, keadilan Tuhan ada, semua ada. Nah, kita harus tahu bahwa kita, oh ya sudah Pak, diampuni aja, ya udah semua dia nggak bisa. Kenapa? Harus didisiplin. Dan orang yang tidak bisa disiplin ya juga sama, orang yang tidak memiliki roh Tuhan. Ya, ini kelemahan kita sebagai orang Kristen di sini. Ya, oke. Kita lihat sekarang ya. Nah, dari bacaan tadi yang sudah kita bahas sedikit dan kita singgung beberapa hal penting. Sudah di dalam keberadaan tentang iblis ini, iblis itu kan malaikat asalnya. Dia jadi iblis bukan karena Tuhan, dia jadi iblis karena dirinya sendiri. Jadi iblis tidak dijadikan Tuhan, malaikat dijadikan Tuhan, tapi menjadi iblisnya bukan Tuhan jadikan. Jadi orang berdosa itu yang Tuhan jadikan dia berdosa. Nah, itu namanya orang itu tidak ada tanggung jawabnya. Enggak, orang berdosa ya kamu yang berdosa, bukan Tuhan. Iblis jatuh jadi setan, jadi genderuwo, jadi kuntilanak, jadi jin-jin apa semua itu setan-setan semuanya. Ya mereka sendiri yang tanggung jawab ya, bukan Tuhan. Nah, ini di sini. Jadi 7 kitab dalam PL itu semuanya banyak membahas tentang dunia roh ini. Nah, dalam Perjanjian Baru hampir Injil semuanya membahas ini, dan juga dalam perkataan Tuhan Yesus, ya. Jadi arti daripada satana atau devil itu ya, itu artinya yang memusuhi Tuhan, yang selalu anti Tuhan. Nah, ini minggu lalu saya jelaskan. Anti God, antitesis dari Allah. Jadi semua pekerjaan Allah, apa yang menyenangkan Allah, itu dibalik oleh iblis semuanya. Semua. Ya. Kalau kita menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh, iblis memberikan kita supaya kita nggak sungguh-sungguh. Kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada kemuliaan Tuhan, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan ingin fokus penyembahan kita kepada Dia. Nah, itu fokus kita dihilangkan. Kita dibuat mainan waktu ibadah, konsentrasi kita pecah dalam ibadah, dan kita nggak memperhatikan yang khotbah, nyanyi. Nah, saudara, itu pekerjaan dari kegelapan. Jadi banyak orang-orang di gereja itu yang konsentrasi itu tidak lebih daripada 60%. Yang lain itu pikirannya kemana-mana. Atau mungkin dalam kelemahan tubuh bisa karena capek, bisa ngantuk, bisa kelemahan tubuh itu bisa macam-macam. Tapi orang yang memiliki roh itu biasanya dia punya gairah secara spiritual, ya, punya keinginan. Nah, kalau itu sudah nggak ada, jadi itu menunjukkan bahwa kita di dalam tanda petik gejala sakit rohani. Kalau kita nggak mau mendengar firman Tuhan, nggak mau menyanyi, nggak mau datang ibadah, sudah kita sedang sakit. Kita kena gejala
COVID surgawi. Jadi kena COVID kita itu ya. Kenapa? Gejala kita akan dilemahkan oleh iblis dan itu bahaya sekali. Ya, oke. Nah, saudara, identitas malaikat, keberadaan malaikat itu untuk apa sebenarnya? Ya, tujuannya untuk apa malaikat itu? Nah, semua diatur oleh Tuhan. Bagian-bagiannya diatur oleh Tuhan. Mau kemana? Untuk apa? Semua Tuhan atur. Setiap malaikat dengan namanya. Nama malaikat menunjukkan pekerjaannya. Ya, putra fajar, bintang fajar, Mikael gitu kan, menjadi wakil Allah. Mikael, Elohim gitu kan. Jadi Mika itu artinya semua harus turut dengan Tuhan. Nah, Gabriel juga sama. Tuh semua artinya, semua ada dunia malaikat, ada namanya, ada artinya semuanya. Dan itu ditetapkan Tuhan dan dinamakan semua melalui kuasa, kedaulatan, dan pemeliharaan penciptaan Tuhan. Dan semua Tuhan yang menentukan. Ya, tidak ada yang malaikat ataupun setan pun tidak bisa sembarangan. Semua dikontrol, dibatasi, dan semua itu dikekang oleh Tuhan. Dan tidak ada yang tidak. Ya, termasuk di dalamnya adalah waktu ada kejadian Daud menghitung tentaranya dan dia jatuh dalam dosa kesombongan. Dosa yang paling dibenci Tuhan. Jadi dosa yang dibenci Tuhan itu yang dikatakan Tuhan terluka hatinya seperti kita ini kalau dikhianati gitu kan. Nah, itu Daud ini masuk dalam dosa yang sangat mendukakan Tuhan, yaitu menghitung tentaranya dan dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia sombong, dia menghitung tentaranya, dia ingin nyaman, dan dia merasa dia kerajaan sudah tenang dengan hebat seperti itu. Dan itu didatangkan roh jahat dari Tuhan. Ya, jadi Daud jatuh dan roh itu akhirnya berhasil menjatuhkan Daud dan akhirnya Daud tahu siapakah dirinya. Dia manusia berdosa dan dia tuliskan di dalam Mazmur 51 dan semua Mazmur yang ada. Dosa-dosa dia itu diuraikan dalam literatur ya, di dalam syair dan di dalam Mazmur dan itu sangat indah sekali. Ya. Dan jujur ya, Mazmur itu jujur. Dosa jujur, dia caci maki orang juga ada, dia ingin mendoakan orang supaya celaka juga ada gitu kan. Itu Mazmur Daud dan itu sangat manusiawi ya. Oke, dan di sini apa pekerjaan setan? Nanti kita akan belajar ya secara singkat. Saudara, pekerjaan setan itu adalah mendakwa, menuduh, melawan Tuhan dan menghalangi semua pekerjaan Tuhan. Dan selalu semua kerajaan sepertiga malaikat itu yang dikuasai oleh iblis atau putra fajar Lucifer, ya setan ini, itu semua bergeraknya sama untuk apa? Menghalangi orang mendengar Injil, datang pada Tuhan dan semua yang berkenan pada Tuhan dan semua itu dihalangi dan dia punya antek-anteknya, orang-orang jahat yang dia pengaruhi. Ya. Dan nanti besok kita akan mendengarkan kenapa sih orang jahat kok saling membunuh. Nah, itu pekerjaan iblis. Manusia saling membunuh karena dia sejak semula pembunuh dan pembohong. Nah, ini besok saya bahas. Pak, kenapa orang jahat kok dikatakan kerajaan iblis itu kan begitu kompak gitu kan? Loh, kenapa orang jahat dengan orang jahat? Bukan, itu salah satu pekerjaan iblis, yaitu membunuh manusia supaya manusia membunuh manusia. Jadi supaya berantem terus berperang, itu kerjaan iblis. Semua peperangan itu di belakangnya sebenarnya ada kuasa kegelapan. Ya, kalau kita sampai perang, bunuh-membunuh, nah itu iblis senang sekali. Kenapa? Karena orang seperti jangkrik gitu kan diadu oleh dia. Wah, bunuh-membunuh dia senang. Dan Tuhan seperti dia pamer kepada Tuhan. Nah, ini manusia. Dan Tuhan katakan, itu orang-orang yang aku buang semuanya. Itu orang-orang yang dosanya sendiri dan mereka tidak mau mendengarkan kasih Tuhan. Nah, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Ya, kita bersyukur tentang hal ini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Yang terakhir sekarang. Tuhan Yesus menyebut kata setan, iblis, Lucifer, roh jahat itu ada sekitar 20-25 kali. Kalau nggak salah lengkapnya itu 25 kali. Saya harus mencari catatan ini dalam beberapa buku dan kamus. Dan itu pasti ada, karena saya pernah baca di kamus-kamus New Testament itu ada semuanya. Jadi Tuhan Yesus di dalam seluruh pelayanannya, dia tidak pernah membuang pelayanan kepada orang-orang kerasukan yang dipengaruhi setan. Dan bahkan yang paling membuat kita itu wah, kaget sekali, karena dia menyebut murid yang dikasihinya, dia usir, dikatakan, nyala iblis kepada Petrus. Jadi, nah ini ya, kita jangan main-main dengan iblis. Kenapa jangan main-main dengan iblis? Tuhan Yesus itu sehari-harinya dikelilingi dengan tanda petik godaan-godaan yang ada sampai muridnya pun dipakai iblis untuk mencobai dia. Mamanya pun dipakai untuk mencobai dia. Adik-adiknya semua dipakai untuk mencobai dia. Dan sampai kepada
Thomas meragukan dia. Ya, terus kemudian iri hati. Nah, saudara, itu semua manusia-manusia daging yang ingin menonjol, dan Tuhan Yesus, wah, dia kayak orang itu, aduh gimana ya, kamu kok nggak ngerti saya. Nah, saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus berdoa 3 kali di Taman Getsemani, apa yang dilakukan murid-murid? Tidur. Kenapa dia bisa tidur? Apa yang membuat dia tidur? Saudara, itu antara dunia roh dengan dunia jasmani, itu peperangan yang luar biasa. Pengaruh supaya kita capek, aduh tidur aja. Aduh tidur, jangan jaga, yang tidur aja, enak tidur, kamu tidur. Dan itu semuanya berkaitan dengan misteri dunia roh. Kalau kita tahu, dan kita juga sama, kita ngalamin sama. Aduh, saya capek mau baca firman Tuhan, capek ah. Mau ini capek ah. Nah, saudara, kalau kita bisa melewati itu dan kemudian kita berhasil, lebih berhasil daripada murid-murid yang tidur, dan kita bisa melampaui itu dengan kuasa Tuhan, pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara, kita menjadi orang-orang yang melebihi daripada kelemahan-kelemahan orang-orang yang sudah kita baca dalam Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita ketekunan. Ya, kita kadang-kadang kita juga sama, jadi seperti mereka. Ini jelas sekali bahwa Kristus dengan kerajaan setan, dengan iblis, Lucifer, dan roh-roh jahat, itu selalu bersinggungan. Dan bahkan sangat dekat dengan orang-orang yang di dekat dia. Semua itu akan menjebak dia, menuduh dia, dan terus mengadakan satu peperangan. Ya, dan dia tetap taat sampai mati. Ini yang luar biasa ya. Oke, kita lihatin. Nah, saudara, personalitas iblis sekarang kita lihat ya. Iblis itu kalau kita ngomong bukan hanya sangat lihai, sangat pinter, bukan hanya pinter tapi juga licik, dan dia dikatakan dalam Alkitab super pintar ya, dalam Efesus pasal 6-11. Dan ia sangat berintelek dan melebihi daripada semua orang yang pinter, jenius di dunia ini. Kumpulin orang jenius, nggak akan bisa kalahkan dia. Saya udah pernah beritahu bahwa iblis, setan itu bisa mengerti bahasa kita semua. Kenapa? Karena dia bisa merasuki kita, dia bisa pakai bahasa apapun. Orang Belanda, orang Chinese, dia bisa masuk, dan dia bisa memakai orang itu bisa berbahasa macam-macam. Ya, kita masih ingat itu kan? Jadi bisa suara laki, bisa suara perempuan, bisa suara anak, bisa suara binatang, bisa macam-macam itu. Nah, kita harus tahu. Jadi ini begitu powerful iblis itu. Dan kita jangan main-main. Kenapa? Kita nggak mungkin menantang iblis, apalagi kita mempermainkan iblis. Seperti ngeprank gitu kan, pocong itu, kuntilanak di prank buat mainan, gitu kan. Oh, kamu nggak tahu, kalau kamu iblis datang sungguh-sungguh, matilah kamu. Nggak bisa kamu buat mainan seperti itu. Nah, satu sisi iblis seneng, kenapa? Karena pengaruhnya mulai begitu banyak sampai ke film-film ya. Di situ. Nah, iblis juga memiliki emosi, satu hasrat kerinduan. Ya, dalam Yesaya 14 itu, dia ingin sekali menjadi seperti Tuhan, dan itu keinginan dia yang menjatuhkan dia dalam dosa yang tak terampuni. Apa? Ingin menjadi Tuhan atau menghujat Tuhan, menjadikan dirinya Tuhan. Jadi iblis punya dosa menghujat Tuhan, menghujat Roh Allah. Setara dengan menghujat Roh Allah. Kenapa? Karena dia tidak bisa diampuni. Dia punya hasrat kerinduan, ingin seperti Allah, menjadi Allah. Jadi semua pekerjaan Allah itu ingin dia ambil semuanya, karena dia punya kuasa yang luar biasa dan kuasa dari Allah. Ya, dan dia tahu apa akhir hidupnya, dan iblis tahu kemanakah dia akan berhenti. Dia akan dihakimi, dia sudah tahu. Waktu setan-setan ketemu Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 1, dikatakan, hai anak Allah yang kudus dari Allah, waktu kami belum dihukum, jadi jangan hukum saya sebelum waktunya. Nah, gitu kan. Jangan hakimi saya, kan nanti, gitu kan. Nah, dia tahu, dia akan dihakimi. Jadi iblis tahu waktunya sangat singkat, dan dia akan berusaha dengan izin dari Tuhan sebenarnya, berusaha untuk mempengaruhi manusia dan membinasakan manusia, dan Tuhan tidak memberikan kasih-Nya, kemurahannya pada orang-orang itu. Akhirnya orang itu menjadi kacauannya iblis. Ya. Oke, 5. Meninggikan dirinya melebihi siapapun termasuk Allah. Itu dosa terbesar dari iblis. Ya. Jadi meletakkan dirinya menggantikan Allah. Jadi boleh dikatakan dialah Allah. Dia menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah. Seperti Tuhan Yesus dikatakan, kamu juga seperti iblis. Nah, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Adalah dosa menghujat roh. Apa menghujat roh? Menghujat roh adalah menyatakan Yesus Allah adalah iblis. Salah satu poin yang paling berkaitan dengan ciri karakter menghujat roh adalah tidak mengaku Yesus yang melakukan mujizat
dan dia melakukan demi nama Allah dan dia adalah Allah sendiri, dan orang mengatakan kamu melakukan mujizat dari Beelzebul. Nah, di situ kan, kamu melakukan mujizat dari iblis. Loh, dia itu Allah, kok kamu sebut iblis? Nah, Tuhan Yesus katakan dalam Matius 12. Dan dia mengatakan apa? Hai kamu keturunan ular beludak, keturunan iblis. Engkau menghujat Allah, engkau menghujat Roh Allah, dan dosamu tidak bisa diampuni. Jadi dosa menghujat Roh Kudus, menghujat Allah tidak bisa diampuni. Siapakah mereka? Ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang mengatakan Tuhan Yesus adalah iblis. Allah adalah iblis, iblis adalah Allah. Sama, itu dosa menghujat Allah. Ya. Jadi ini utusan dari Allah diomong, oh ini dari setan, ini setan. Nah, yang dari setan ngomong dari Tuhan. Dan banyak gereja Tuhan seperti itu. Ada orang dukun jadi pendeta terus ngajari aneh-aneh, dan kemudian jemaat dengarkan dia mengatakan dia bertemu dengan Lucifer. Saudara, ini dunia kita, dunia kekristenan ini udah parah rusaknya. Kenapa? Yang menyatakan kebenaran itu dimusuhi, yang menyatakan kebohongan itu diminati. Yang aneh-aneh diminati. Seneng dia. Saya ketemu dengan iblis Lucifer dan dia begini-begini. Saudara, tidak ada satu orang pun yang pernah ketemu Lucifer kecuali Tuhan Yesus. Oh, berarti dia lebih hebat dari Tuhan Yesus. Dan dia bisa omong-omong dengan iblis, dan dia bisa berteman dengan iblis lagi. Bisa omong-omong dan diberitahu oleh iblis, bawa oleh iblis. Wah, saudara, di dalam Alkitab nggak ada satu orang pun yang pernah dibawa iblis kecuali Tuhan Yesus. Yang dibawa dipengaruhi sampai ke menara hubungan, ke bait suci. Nah, ada pendeta mengaku seperti ini, yang dulunya dia dukun. Dia ngomong dia ketemu setan, ketemu Lucifer. Saudara, ini kesesatan. Ini betul-betul ajaran sesat. Karena yang pernah ketemu Lucifer itu hanya Tuhan Yesus. Semua orang ketemu Lucifer itu ketemu dengan apa? Dengan bencana, sakit, penyakit, dan dia menggerakkan alam semesta orang-orang seperti itu. Ayub anaknya mati semua karena ada itu bencana musibah kan, dan kemudian kita tahu bagaimana tentara-tentara yang jahat merampasi semua harta kekayaan Ayub itu digerakkan oleh iblis semuanya. Penyakit juga ditimpakan pada Ayub, itu iblis juga semuanya. Coba bayangin. Tapi iblis nggak pernah nemui Ayub. Ayub, aku coba engkau ya. Dengar. Nggak ada. Dan itu hanya Tuhan Yesus. Dan iblis diusir oleh Tuhan Yesus. Nah, kau ini, hamba Tuhan ini kok malah koncoan. Berteman dengan setan dan bisa mengobrol dengan setan. Malah di Amerika ada yang ketemu setan itu di Starbucks. Jadi setannya lagi ngopi. Wah, ini udah gila ini. Jadi pengajaran kekristenan di Amerika juga ngaco juga, nggak karu-karuan gitu. Nah, kita harus berani mengatakan bahwa itu adalah pengajaran yang menyesatkan. Ya, jadi di situ sangat pinter iblis itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ya nama-nama setan. Setan, Satanos, Satana, gitu kan, Devil, Slender, atau Lucifer. Ya, Lucifere. Ini kemarin sudah jelaskan. Lux itu artinya bercahaya, Fer itu pembawa cahaya. Jadi bintang yang paling terang, bintang fajar atau Venus, waktu pagi hari, dini hari itu besar sekali, itu begitu terang. Itu bukan bulan ya, tapi itu Venus. Ya, itu disebut putra fajar, bintang fajar. Itu iblis. Ya, disebut Beelzebub juga ya, sebagai dewa-dewa yang paling akhir, paling tinggi. Belial juga sama. Terus kemudian dia disebut sebagai pencoba. Juga di dalam 1 Korintus disebut sebagai ilah zaman, yang diilahkan, diidolakan, diagungkan. Disebut juga pangeran penguasa udara, artinya dunia kegelapan. Ya. Terus dia pendakwa manusia, dan dia menjadi malaikat terang, menjadi seperti Kristus. Jadi Kristus palsu, jadi seperti malaikat terang. Dan dia disebut juga ular tua dalam kitab Wahyu. Ya, jadi ini nama-namanya. Semua punya makna. Oke, nah kita akan lihat sebab kejatuhan setan. Ini singkat aja ya. Saudara, kejatuhan setan itu dalam Yeskiel 28. Ini mungkin minggu depan kita akan bahas sedikit. Yeskiel 28 adalah yang penyebabnya itu sebenarnya adalah waktu Tuhan menciptakan malaikat-malaikat, dan dia kemudian menciptakan malaikat yang khusus yang dinamakan putra fajar, yang jatuh dalam dosa adalah iblis Lucifer itu. Tuhan memberikan lain daripada malaikat lain karena dia akan memimpin malaikat. Dan Tuhan memberikan keunikan, keistimewaan lebih dari malaikat yang lain, dan keindahan, kecantikan
Setan ini juga dikatakan cantik karena dia nggak laki nggak perempuan, atau ganteng juga, indah istilahnya. Dan keindahannya tertinggi dan paling indah dari seluruh malaikat, dia itu punya kemuliaan yang paling tinggi dan menguasai semua malaikat. Nah, di situ dia merasakan dia bisa ada keinginan. Dari mana keinginan itu? Nah, sampai sekarang Alkitab tidak menceritakan. Misteri keinginan dosa dari iblis. Semua berawal dari apa? Dari semua kemuliaan Tuhan berikan pada dia, dan dia salah menggunakan untuk melawan kemuliaan Allah dan melawan pemberi kemuliaan. Ya, Yesaya 28, 14, dan 16. Itu bisa dibaca. Dan ada 5 kehendak iblis. Ini minggu depan saya bahas ya. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Apa saja 5 kehendak iblis itu? Sudah itu jatuh dia di sana, ya. Jadi semua tindakan iblis itu dikontrol dan bertanggung jawab langsung pada Tuhan, dan tidak ada satu tingkah laku iblis yang tidak izin kepada Tuhan. Semua itu berada di dalam otoritas Tuhan. Jadi kita tenang aja. Kenapa? Karena Allah di dalam Kristus menjadi manusia itu menaklukkan iblis dan membinasakan iblis dan mengekang iblis, membelenggu, merantai iblis. Ya, dalam bahasa apokaliptis dalam kitab Wahyu itu dijelaskan. Ya, itu jelas sekali. Nah, sekarang apa kemudian yang dilakukan oleh iblis setelah itu penyebab kejatuhannya? Kita jelas karena keagungan keistimewaannya, dan secara tidak langsung dia dalam kelemahan kejatuhannya itu, dia juga diizinkan Tuhan untuk mencobai manusia, dan manusia jatuh dalam dosa seperti dia jatuh. Jadi Adam dan Hawa jatuh sama seperti iblis jatuh. Keinginan yang sama dipamerkan dan ditularkan. Jadi virusnya itu ditularkan pada Adam dan Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kuncinya. Nah, hukum Taurat yang pertama itu apa? Jangan ada padamu Allah lain. Kenapa itu penting? Karena jatuhnya setan, jatuhnya Adam dan Hawa sama. Apa jatuhnya? Ingin jadi seperti Allah. Dan kita semua sama jatuhnya. Kita nggak mau dinasihati, kita nggak mau dengar orang, kita nggak mau mendengar kebenaran, kita maunya sendiri. Nah, kita menjadi diri kita sendiri itu artinya bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku selain Allah. Dan diri kita sama. Itu kejatuhan kita juga sama. Setiap orang sama. Kita manusia keturunan Adam yang mengikuti dosa Adam dan sama. Dan setiap hari kita akan jatuh dalam masalah seperti ini. Kalau kita tidak memiliki manusia baru yang ditanggung oleh Kristus, dan Roh itu memberikan kita kehidupan-kehidupan yang mengarah pada firman Tuhan, kehendak Tuhan, kita pasti dalam kegelapan. Ya, di sini itulah membuat dosa sangat menarik dan disenangi dan digilai. Nah, itu iblis. Jadi dosa kok disenangi, orang rokok kok bangga, orang mabuk-mabukan kok pamer. Jadi orang merampas harta orang kok malah disanjung-sanjung. Nah, itu semuanya, ya. Jadi dunia kegelapan seperti itu. Nah, kita mendengar kasus di dalam negara kita tentang pembunuhan Brigadir Jenderal itu, dan kita lihat bagaimana kehidupannya luar biasa, mewahnya luar biasa. Saudara, itu semua secara tidak sadar dia jatuh di dalam seluruh kepercayaan dan seluruh harta benda dan semuanya kepercayaan, otoritas semua dia salah gunakan. Nah, itu dosanya setan sama. Jadi dia ingin menguasai semuanya dengan dirinya sendiri. Bahkan kalau bisa negara pun tak atur. Nah, itu. Ya, itu dosa cikal bakal awal. Motif manusia adalah menjadi sama dengan Tuhan. Ya, walaupun secara prakteknya kita tidak mau jadi seperti Tuhan, enggak, tapi secara praktisnya perbuatan kita itu hampir semuanya kita adalah menjadikan diri kita Tuhan. Nggak mau diatur orang, maunya nyalain orang, orang lain menyalai saya nggak mau, mengkritik orang mau, dikritik nggak mau. Nah, itu semua ujung-ujungnya adalah aku ini sempurna, aku ini paling baik. Nah, saudara, itu siapa? Ya Tuhan. Tidak ada orang lain kecuali Tuhan yang sempurna. Nah, kita harus tahu, ya, kalau orang rendah hati nggak seperti itu. Nah, pekerjaan setan yang secara langsung ya kita dengarkan itu mencobai Kristus dan melawan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Membutakan pikiran, perasaan, dan mental orang percaya. Nah, ini yang paling bahaya. Melawan Kristus dari seluruh rencana kemuliaannya, menghalangi firman Tuhan masuk dalam pikiran manusia, yang mengganggu dengan iming-iming, dengan mengalihkan telinga manusia ke pikiran lain, dan banyak lain-lain. Dan kita tahu di dalam Lukas 8, kita baca ya, perumpamaan Tuhan Yesus, Lukas 8 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 8 ayat 12.
Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, mendengar firman Tuhan. Kemudian datanglah iblis. Ini pekerjaan iblis apa? Mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Pak, ini artis dulu dari agama lain ke Kristen, sekarang pindah lagi, Pak. Nggak usah kaget, kenapa? Jangankan artis, pendeta pun bisa meninggalkan imannya, terus kemudian karena mau kawin dengan orang lain, pendeta ditinggal, dia menjadi pemuka agama pindah sebelah gitu, terus kemudian mencaci agama Kristen. Sebenarnya itu sudah ada dari zaman dulu, dan itu pekerjaan setan, memamerkan orang-orangnya. Jadi supaya orang semua, oh ya ini berarti kekristenan itu nggak ada gunanya. Kekristenan itu banyak yang murtad. Wah, akhirnya orang Kristen lama-lama, iya ya kok kita gimana kondisi kita. Jadi membuat kita bingung, membuat kita resah. Nah, itu kerjaan iblis. Tapi kalau orang-orang yang tahu Tuhan siapa, itu orang-orang nggak ngerti gitu aja kan. Kenapa? Karena kita udah tahu iman kita di mana, kita mau mati hidup di mana. Dan kita tidak mau dibinasakan kecuali kita tahu bahwa yang bisa membinasakan tubuh, roh, dan jiwa kita adalah Tuhan. Setan nggak bisa, semua nggak bisa. Nah, kita percaya itu, ya, menghalangi firman Tuhan masuk dalam pikiran manusia. Dan bahkan kalau perlu, setan menggunakan persekusi. Ya, persekusi itu artinya orang-orang bertindak kemudian menjahati kita, menghalang kita, membuat kita nggak enak. Kalau kita berdagang, orang Kristen dimusuhi. Kalau kita orang-orang yang percaya itu kemudian dihalangi. Oh, kamu apa Kristen? Oh, nggak bisa masuk ke sini. Kenapa? Ini nggak boleh orang Kristen. Mau bekerja sini, oh nggak bisa di sini. Kamu harus pakai baju ini, baju ini. Nah, saudara, itu semua adalah intimidasi kerajaan kegelapan dan membuat kita semua tahu. Dan bukan hanya di dalam agama lain, agama Kristen juga sama melakukan yang sama. Kalau kita menghina orang karena kita lebih baik daripada mereka, ini kita sama. Agama kita nggak lebih baik dari mereka. Kristuslah yang jauh lebih daripada siapapun, dan yang menjadikan kita orang percaya dan diselamatkan bukan karena agama saya, bukan karena ritual saya, tapi karena Kristus. Ya, nah, di situ kita belajar. Nah, pekerjaan malaikat secara umum apa? Mempertahankan, memproklamasikan kekudusan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Dan itu waktu didengarkan oleh Yesaya, jadi seluruh malaikat itu mengagungkan apa? Satu, bukan kasih Allah, bukan kesabaran Allah, tapi kekudusan Allah. Allah yang kita sembah beda dengan Allah yang lain. Beda dengan siapapun, dialah Allah. Allah segala sesuatu, di atas segala sesuatu, dan dialah Allah. Nah, itu namanya kudus, berbeda dengan yang lain. Kudus, kudus, kudus. Jadi pekerjaan malaikat itu apa? Memuliakan kekudusan dan mempertahankan, memproklamasikan semua sifat-sifat Allah. Nah, kalau Kristus, pekerjaan malaikat apa? Memberitahukan akan terjadi dan akan lahir seorang anak manusia. Kita ingat kan? Dan bagaimana malaikat menjagainya. Jadi malaikat waktu Yesus dilarikan ke Mesir, malaikat menyertai Yusuf dan Maria dengan anak itu. Dan itu ada ayatnya. Jadi kalau nggak disertai, wah pasti bisa kena itu, bisa ketangkep. Karena Herodes sudah ngepung semuanya dengan kekuatan yang luar biasa. Sudah nggak bisa. Dan itu harus ada tangan malaikat yang melindungi. Dan tidak akan bisa ditangkap. Kenapa? Karena malaikat menjagainya. Dan kemudian malaikat melayaninya waktu dicobaan. Malaikat menguatkannya waktu Yesus berdoa di Getsemani. Jadi semua malaikat melayani anak Allah. Dan nanti juga sama. Malaikat-malaikat itu melayani kita. Ya, dalam Ibrani 1 ayat 7 dikatakan bahwa orang-orang percaya dilayani, dilindungi, dan dipelihara dengan cara Allah meminta malaikat-malaikat itu untuk memelihara kita. Menjaga hidup kita. Dan bahkan kita satu waktu mungkin terjadi kecelakaan belum waktunya, Tuhan lindungi dan Tuhan bisa memakai malaikat untuk menjaga kita, yang kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, yang kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang datang menggerakkan orang, terus kemudian memberikan kita pemeliharaan, baik uang, baik makanan, tiba-tiba datang seperti itu. Wah, kita lagi berdoa, orang datang ngirim makanan kita. Waktu itu pernah terjadi gitu ya dalam pelayanan. Terus kita kemudian, aduh ini kekurangan dan lain-lain. Tiba-tiba ada orang datang. Saya juga ngalami itu berkali-kali seperti itu. Dan Tuhan menggerakkan orang, kemudian datang, dan banyak hal. Ya, yang pada waktu, wah kita membutuhkan ini pas orang itu datang. Kita membutuhkan hal seperti orang itu datang. Dan semua diatur oleh Tuhan. Ya. Dan yang keempat, nah ini yang membuat kita itu tenang itu apa? Waktu kita mati, yang menghantar kita ke surga adalah malaikat.
Ya, semua orang Kristen itu dibawa malaikat. Nggak tahu siapa dia kan, dibawa malaikat dan dihantar malaikat. Roh kita dihantar malaikat dan kemudian bertemu dengan Tuhan dan tenang bersama dengan Tuhan dan berada dalam keadaan yang sangat damai. Jadi semua orang mati, yang sudah mati, siapapun keluarga kita, itu dalam keadaan damai dan malaikat itu sudah mengangkat dan menemani, menghantar kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan bersama dengan Dia. Dan nanti selama-lamanya, nanti tinggal tunggu tubuhnya yang diambil, dan kita juga sama ya, nanti kita akan mati sama. Jadi semua tidak ada mendahului. Kita semua roh dikumpulkan menjadi satu, dan tubuh kita nanti pada akhir zaman dibangkitkan Tuhan, dan roh kita bertemu dengan tubuh kita. Dan kita melihat orang-orang yang tidak pernah kita lihat. Yang mungkin papa saya, kong saya yang dulu, yang apa itu semua yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu semuanya akan kita lihat semua. Wah, sukacitanya itu, aduh, kata Paulus katakan apa? Aduh, sukacitanya nggak keungkap gitu, nggak bisa diuraikan, diungkapkan, nggak bisa. Waduh, nggak bisa dikatakan. Saya juga merasakan, iya, kayak apa itu ya? Kalau kita sudah mati, kita tunggu roh kita sampai beberapa tahun kemudian, dan pada waktu akhir zaman, dan roh itu berkumpul, semua orang percaya dan orang tidak percaya dibuang ke neraka, dan kita kemudian dibangkitkan, roh itu bertemu dengan tubuh kita yang sudah debu tanah, yang sudah hancur seperti itu, dan Tuhan berikan tubuh yang baru dan bersama dengan kita kembali bangkit, dan kita dibangkitkan selama-lamanya, dan kita memiliki tubuh dan roh yang begitu indah, tidak ada dosa, semua keinginan kita, sukacita yang luar biasa. Pekerjaan malaikat menghantar kita, ya. Semua malaikat itu melayani kita, ya, luar biasa. Termasuk nanti di surga malaikat melayani kita. Kita mau nyanyi, kita mau apapun, wah itu kita nggak tahu bagaimana nanti di surga. Kita bertemu malaikat, melihat malaikat dengan kemuliaannya, dan kita punya tubuh kemuliaan jauh lebih mulia daripada malaikat karena kita memiliki tubuh Kristus, ya. Membawa orang mati dihantar ke surga. Nah, kalau orang bukan Kristen membawa orang yang bukan Kristen ke dalam penghakiman dan dibuang oleh Tuhan dalam sekejap, langsung, ya. Dan itu dalam waktu kekekalan, tidak ada waktu lagi. Jadi waktu diangkat manusia itu sudah tidak ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, nggak ada. Jadi waktu itu berhenti semuanya. Dan waktu diangkat, saudara, itu tidak ada waktu. Nah, ini kenapa banyak orang-orang melihat akhir zaman sulit sekali. Dan saya pernah menjelaskan di dalam eskatologi, kita nggak bisa memakai pikiran kita, kemudian peristiwa itu akhirnya, oh ini, setelah ini. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pada waktu langit dan bumi semua diubahkan oleh Tuhan, dan orang percaya diangkat oleh Tuhan, dan orang-orang percaya dan tidak percaya dibangkitkan oleh Tuhan, itu semua bukan di dalam waktu manusia. Itu semua waktu berhenti semuanya, dan Tuhan dalam sekejap itu membereskan semua. Bagaimana itu? Sekejap. Dan tidak memiliki hari, Senin, Selasa, waktu, detik, menit, tahun, nggak ada. Dan itu dunia yang beda sekali. Dengan sekejap dan diangkat Tuhan, dan kemudian malah Tuhan memerangi semuanya dan dihempaskan dalam lautan api itu. Iblis dan seluruh konco-konconya, sepertiga malaikat dan semua orang berdosa dihempaskan Tuhan ke dalam kematian kekal, lautan api neraka. Ya, luar biasa. Kita bersyukur. Kita belajar ini. Oke. Kita melihat ada pengaruh ya. Nah, minggu depan saya bawakan ini. Coba ya. Minggu depan kita belajar 4 tahap manusia dipengaruhi setan. Jadi yang pertama, investasi. Kedua, opresi. Ketiga, obsesi. Dan keempat adalah posesi. Ya. Nah, posesi ini menunjuk pada demonisasi. Jadi demonisasi itu beda dengan posesi. Posesi itu, dengan demonisasi itu apa? Demonisasi itu betul-betul dikuasai oleh setan. Ya, posesi itu semua itu kesadaran orang itu kemudian nggak ada. Tapi kalau demonisasi itu seperti orang yang gila itu. Nah, itu demonisasi. Jadi dia nggak punya hidup kemana, nggak ada. Dia betul-betul dimasuki roh jahat yang disebut sebagai legion itu, dan dia didemonisasi. Dan situ roh masuk dalam roh yang tak terbatas itu. Kalau kita lihat dunia roh, itu bisa masuk tubuh orang itu, 2000 roh itu bisa dalam satu tubuh. Nah, saudara, itu satu misteri. Ya.
dan orang itu bisa diangkat, bisa dibanting, bisa, dan tubuhnya nggak apa-apa, nggak patah-patah, nggak apa-apa. Dan itu ada malaikat yang jatuh dalam setan-setan, dan termasuk di situ adalah semua anak buahnya dari iblis itu ya, dan mendiami dia. Nah, saudara, ini demonstrasi. Jadi minggu depan saya jelasin termasuk tentang ini ya, pengaruh bagaimanakah secara moral, secara fisik, intelektual, dan secara rohani. Nah, ini kita pelajari bagaimana iblis itu mempengaruhi kita, dan kita harus belajar betul-betul. Kenapa? Ini sangat apa ya, kalau saya katakan sangat jelas ada di depan dan bahkan di dalam sekeliling hati kita. Jadi iblis itu sudah merasuk dan mempengaruhi kita dan kita nggak sadar. Manusia daging kita ini itu doyan sekali dan sangat taat dengan kegelapan. Kalau kita tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan dari Tuhan, nah kita pasti gampang terseret. Ya, oke, saya pikir cukup sekian. Kita masuk dalam doa dan kita mohon pertolongan Tuhan ya.